ini. Wah. Halo sobat nganggur dimanapun kalian berada, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu. Balik lagi bareng kita pengangguran yang sukanya review film. Di video kita kali ini kita akan mereview film Korea Selatan, tapi bukan drakor ya guys. Catat nih, film ini berjudul Champion yang rilis tahun 2018 kemarin. Film ini bercerita tentang security bernama Mark yang dulunya merupakan atlet panco. Setelah bertemu dengan Jin Ki, diajaklah kembali ke profesinya dulu untuk mengikuti berbagai turnamen panco. Mau tahu alur ceritanya? Yuk kita gaskan aja, nonton videonya. Awal film kita diperlihatkan seorang security bernama Mark yang sedang berjaga di sebuah bar di Los Angeles. Di sisi lain ada seorang pria bernama Jin Ki yang sedang mencari Mark. Setelah bertemu, ia meminta tolong kepada Mark untuk membantunya adu panco supaya dia bisa menang taruhan. Mark pun menolaknya, tapi karena si Jin Ki ini ngeyel kayak cewek, Mark pun akhirnya luluh. Aduh, lulu kok sama cowok. Pertandingan panco pun dimulai. Dengan mudahnya Mark langsung memenangkan pertandingan tersebut. Jin Ki yang senang langsung mengambil uang taruhannya. Pria yang kalah itu meminta ulang pertandingan, namun Jin Ki menolak dan terjadilah adu jotos. Mark disitu langsung dipecat karena memukuli tamu dan membuat malu bos bar tersebut. Setelah dipecat dari bar, kini Mark bekerja di sebuah supermarket sebagai security. Mark menjalani pekerjaan barunya dengan santuy. Saat sedang beristirahat, Mark mendapat telepon dari Jin Ki. Jin Ki mengajak Mark untuk mengikuti kejuaraan panco yang akan diselenggarakan di Korea. Malamnya, ia pun bersiap sambil membawa salah satu medalinya dan berangkatlah dia naik pesawat. Sesampainya di bandara Korea, ia langsung dijemput oleh Jin Ki menggunakan mobil sport. Ini kayaknya mobil hasil menang taruhan itu ya guys. Mark kemudian diajak makan di acara temannya. Karena badannya yang besar, ia mampu menghabiskan beberapa piring seorang diri. Belum makan dari lahir apa ya om? Jin Ki bercerita tentang seorang rentenir dalam bidang olahraga bernama Yu Chung Soo dan mengajak Mark untuk bergabung supaya ia bisa menghasilkan banyak uang. Selesai makan, Jin Ki mengajak Mark untuk piknik muter-muter Korea. Baru pertama kali piknik kali ya, mukanya kaku banget. Malam harinya setelah Mark sampai hotel, ia mendapat kado dari Jin Ki, sebuah ponsel yang sudah tersambung dengan alamat ibu kandung dari Mark. Adegan berpindah ke sebuah mall. Jin Ki sedang membuntuti seseorang yang bernama Yu Chung Soo. Sampailah pada sebuah lift dan Jin Ki memperkenalkan dirinya kepada Yu Chung Soo. Ia mengaku sebagai agen dalam bidang olahraga dan meminta memasukkan taruhan dalam bidang olahraga panco. Jin Ki pun menjelaskan tentang Mark yang jago abis dalam panco kepada Yu Chung Soo dan mereka pun sepakat. Proyek bos. Besoknya, Mark pergi ke alamat ibunya yang diberikan oleh Jin Ki. Setelah sampai di alamat tersebut, ia bertemu dengan dua orang bocil bernama Jun Hyung dan Jun Hee. Saat Mark mau bertanya pada dua bocil itu, Mark mendapat telepon dari Jin Ki bahwa Chung Soo ingin menemuinya. Ia pun langsung pergi begitu saja. Dua bocil tadi kemudian memberitahukan pada ibunya bahwa ada orang berbadan besar kayak Hulk di depan rumahnya. Adegan berpindah lagi ke sebuah bar di mana Mark dan Jin Ki bertemu dengan Chung Soo. Mark diminta unjuk gigi. Setelah dipersiapkan semuanya, Mark dengan gampangnya mengalahkan para penantangnya. Mereka pun kembali ke kamar hotel untuk beristirahat. Jin Ki yang sedang menikmati uang hasil taruhannya mendapat pesan dari Chung Soo bahwa Mark harus menang di pertandingan pertama dan mengalah di pertandingan kedua. Saat ingin menyampaikan kepada Mark, ternyata dia sudah tertidur pulas. Kurang ngopi kali ya. Besok harinya Mark pergi ke tempat ibunya. Ia bertemu dengan Jun Hee dan menanyakan nama Lee Jung Suk yang ternyata merupakan nama nenek mereka. Kemudian ibu dari bocil tersebut keluar rumah. Ia bernama Sujin. Mark pun langsung membuntutinya sampai kepada sebuah mall. Di sana Mark dikagetkan oleh Jin Ki yang menghampirinya. Mark yang kaget langsung mengajak Jin Ki pergi. Di sini Sujin melihat Mark dengan sekilas. Diajaklah Mark ke sebuah restoran untuk makan sembari menyampaikan pesan dari Chung Soo. Mark pun langsung mengiyakannya. Setelah makan, mereka pergi ke sebuah bar untuk melanjutkan pertandingannya.
Pertandingan pertama dengan mudahnya Mark menangkan. Di saat memulai pertandingan kedua, Mark melihat Sojin dilecehkan oleh Jungsu. Mark yang marah akhirnya langsung memenangkan pertandingan kedua. Hal ini membuat Jungsu kesal karena Mark tidak mengikuti peraturannya. Namun Mark yang marah malah mendorong Jungsu tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah itu Jinki menemui Sojin di tokonya, namun malah kena timpuk koper oleh anak buah Jungsu dan menghajarnya. Beruntung Mark datang dan langsung menghajar mereka dengan sangat mudah. Kang pukul India guys, datangnya agak telat. Polisi pun datang melerai mereka, namun Mark dan Jinki yang malah dibawa polisi. Di kantor polisi, Mark ditanyai kartu identitas Koreanya, namun dia tidak punya karena Mark berstatus keluarga negaraan Amerika. Sojin pun datang menjelaskan kepada polisi bahwa Mark adalah saudaranya. Polisi pun membebaskan mereka. Setelah keluar, Sojin mengajak Mark untuk menginap di rumahnya. Mereka saudara jadi nggak usah mikir macam-macam ya guys. Keesokan harinya, Mark hendak pergi ke rumah Sojin. Sesampainya di luar, Mark melihat Bang Mendreng yang akan menagih hutang ke Sojin. Mark pun langsung mengusir mereka. Kedua bocil yang kelaparan pun memanggil Mark untuk makan. Akhirnya Mark tidak jadi pergi dan malah memasak untuk para bocil. Karena masakan Mark yang tidak enak, diajaklah kedua bocil itu makan di sebuah pesta yang ternyata pesta orang tak dikenal. Dalam tubuh yang sangar terdapat jiwa yang kadang lucu ya guys. Malamnya Jinki menemui Mark dengan mengajak dua bocil untuk membujuk Mark mengikuti pertandingan Panco di Busan. Keesokan harinya mereka telah sampai di Busan untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh atlet Panco nomor 1 di Korea bernama Combo. Di pertandingan itu kameramen hanya berfokus pada pertandingan Mark dan Combo, dan akhirnya Mark berhasil memenangkan pertandingan dengan susah payah karena Combo bukan hanya kuat namun ia tahu tentang teknik Panco. Keesokan harinya di rumah Sojin, Mark dan anak-anak sedang menonton prestasi Mark di televisi. Di saat itu juga Junhee meminta sepatu kepada ibunya, namun Sojin pura-pura tidak tahu sambil sibuk teleponan. Sebenarnya Sojin ingin memberikan kejutan, namun bocil tadi udah keburu pergi. Mark pun menyusul Junhee dan memberikan sepatu dari ibunya supaya ia tidak bersedih. Singkat cerita, malamnya Mark membawa ayam goreng kesukaan Upin dan Ipin. Kemudian Junhee memberitahukan Mark bahwa pernah mendapat email dari ibunya Mark. Dia pun membaca pesan dan ternyata Sujin merupakan anak angkatnya dan meminta maaf ke Mark sudah mengingkari janji karena tidak menjemputnya di Amerika. Keesokan harinya, Mark dan yang lain mengunjungi makam ibunya. Sujin memberikan pesan ibunya kepada Mark bahwa ia sangat menyayanginya. Mark di situ kecewa kepada Sujin karena ia tidak berterus terang bahwa Sujin bukan adik kandungnya. Sujin pun meminta maaf dan sebenarnya ingin memberitahunya juga. Namun, Mark yang sudah kelewat kesal pun meninggalkan mereka. Adegan pun berpindah di mana Mark sedang berlatih di sebuah tumpukan barang-barang bekas. Ia berlatih dengan keras dan tidak ingin berlarut dalam keegoisannya sebagai persiapan juga untuk kejuaraan internasional. Beberapa hari kemudian Mark dan Jinki ke gedung olahraga. Di sana ia bertemu Combo dan timnya. Tak lama kemudian mereka juga bertemu dengan Jungsu dan atletnya bernama Fans. Jungsu berpesan bahwa mereka juga akan menjadi korban dari Fans. Adegan berpindah di dalam gedung di mana kejuaraan dimulai. Semua turut hadir dan memasuki arena. Sebelum bertanding, Mark disuruh menyampaikan pesan kepada keluarganya. Namun Mark menjawab bahwa ia tak punya keluarga dan langsung meninggalkan podium. Pertandingan Mark di babak penyisian pun dimulai dan seperti biasa sangat easy sekali. Mark pun lolos di penyisian. Di sisi lain, Jinki didatangi oleh anak buah Jungsu untuk menemuinya. Jungsu menyogok uang ke Jinki supaya Mark menyerah. Jinki pun menolak, namun Jungsu menyangkut pautkan dengan utang ayahnya. Udah diterima aja, lumayan buat nyalon lagi tahun depan. Di arena, Mark sudah lolos ke babak 16 besar. Kemudian Jinki menemuinya. Ia berkata bahwa Mark harus kalah di babak selanjutnya karena Jinki sudah menerima uang dari Jungsu. Mark pun menolak ajakan Jinki karena ini adalah kesempatan terakhir dia, dan ia juga sudah berjanji ke anak-anak untuk memenangkan kejuaraan ini. Di semifinal, Mark melawan Combo. Pertandingan pun berlangsung seru dan sama-sama kuat, namun Mark tetap berhasil memenangkannya. Kemudian Jinki menemui Jungsu untuk membatalkan kesepakatannya dan mengembalikan semua uang yang telah diberikan. Namun di situ Jinki malah dikeroyok oleh anak buah Jungsu sampai babak belur. Mark pun datang untuk menyelamatkan Jinki.
Wah, ini tukang pukul telat lagi euy. Babak final pun dimulai dengan ramai dari penonton dan dukungan dari anak-anak pada Mark. Saat awal pertandingan, Pans melakukan slip dan menarik jempol Mark sampai kesakitan. Pertandingan pun dilanjutkan di mana Mark hampir saja kalah. Di saat itu pula, ia melihat Sujin yang harap-harap cemas kepadanya. Mark pun langsung bersemangat dan berusaha keras mengalahkan Pans. Semua orang terharu dan senang dengan kemenangan Mark. Keluarga dan teman pun memeluknya di atas arena dengan tangis bahagia. Kemudian para reporter mewawancarai Mark untuk memberikan pesan pada ibunya. Mark pun menjawabnya dengan meminta maaf pada ibunya karena terlambat datang dan berterima kasih karena telah mempunyai keluarga baru dan merindukannya. Beberapa hari ke depannya, Mark juga mengikuti beberapa kejuaraan untuk mewakili negaranya. Tamat guys. Berakhirlah alur cerita dari film Champion. Terima kasih pada kalian yang udah nonton nih. Semoga kalian terhibur ya guys. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Dan juga bunyikan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita guys. Oh iya guys, jangan lupa juga untuk di-share ke media sosial kalian supaya kita tetap dapat support dari kalian semua. See you next time guys, sobat nganggur.